Baik, teman-teman semua, terima kasih banyak atas kehadirannya di pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Sugi. Masih dengan narasumber yang sama dan pelatihannya sama, masih pentingkah akuntabilitas bagi organisasi masyarakat sipil ya teman-teman ya. Ini udah ada berapa peserta nih? 13 ya sama. Aku mau sapa teman-teman dulu ya beberapa yang ada di layar aku. Selamat pagi Kak Novianti. Iya, selamat pagi Kak Indah. Eh, Pak Selamat Sugi, pagi Kak. semoga sehat, lancar puasanya ya. Iya, semangat ya, Kak. Baik, Siap terima izin belum kasih, bisa Kak on Noviani. kamera ya. Kenapa, Izin, Kak? izin belum bisa on kamera ya. Oh, baik, Semangat. tidak apa-apa, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, satu lagi. Selamat pagi, Pak Berlando. Yuk, selamat pagi. Pagi. Masih semangat ya, Pak? Jayapura Masih pagi. aman-aman. Oh, baik, terima kasih banyak Pak Berlando. Oke, kalau gitu mungkin langsung aja di sesi ketiga ini dengan judul apakah OMS perlu membangun visibilitas organisasi? Kira-kira perlu nggak ya gitu? Mungkin nanti akan dijawab sama narasumber kita yaitu Pak Sugiarto. Pak Sugiarto, apa kabar Pak Sugiarto? Halo Indah, selamat pagi. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, baik. Pak Sugi sudah siap? Oke, siap. Oke, kalau gitu saya persilakan Pak Sugi. Baik, terima kasih Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita jumpa lagi ya dengan saya Sugiarto Arif Santoso untuk pertemuan yang ketiga ini. Dan juga kita masih pada tema yang sama, yaitu akuntabilitas tata kelola organisasi. Jadi semoga teman-teman mendapat manfaat dari 3 sesi sebelumnya dan ini, dan nanti kita akan ada 2 sesi lagi. Seperti biasa teman-teman, pada sesi saya nanti akan ada interaktif ya, berupa beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada teman-teman dan kita diskusikan bersama. Diskusi seri akuntabilitas ini tentu saja sifatnya sharing, sifatnya berbagi, sehingga teman-teman nggak usah ragu bila ada langsung ya, ada pengalaman-pengalaman nanti yang akan disampaikan atau diceritakan ya berkaitan dengan akuntabilitas organisasi. Tema kita kali ini adalah visibilitas bagian dari akuntabilitas organisasi. Benarkah seperti itu gitu ya? Benarkah bahwa visibilitas itu bagian dari akuntabilitas? Kalau kita merujuk sesi sebelumnya, kita mengingat kembali bahwa sebetulnya ada 4 elemen ya dalam kita mempraktekkan suatu akuntabilitas dalam organisasi. Yang pertama, kita harus memastikan adanya partisipasi. Yang kedua, kita memastikan transparansi itu terjadi. Ketiga, ada evaluasi, dan keempat, membuka mekanisme pengaduan. Tentu kita ingat ya, merefer ke pertemuan sebelumnya. Nah, visibilitas merupakan bagian dari komponen transparansi, jadi komponen keterbukaan. Nah, cuma misi dari visibilitas ini tidak sekedar untuk organisasi kita dikenal, tetapi juga organisasi kita mendapat pengakuan ya dari publik. Jadi tujuan kita membincangkan bersama-sama pentingnya visibilitas organisasi hari ini, kita akan melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan strategi praktis untuk meningkatkannya. Jadi selain kita juga tahu tujuan besarnya, tapi juga kita akan bicarakan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian bagaimana strategi untuk visibilitas ke depannya. Kemudian bagaimana mengecek visibilitas organisasi kita sendiri ya. Oke, next slide. Setidaknya kalau kita bertanya apa itu visibilitas dalam konteks organisasi, ini pemantik bagi kita semua ya. Jadi nanti kita akan, kalau ada teman-teman ada pertanyaan atau tanggapan, silakan berkomentar dan memberi tanggapan pada slide yang saya sampaikan ini. Jadi visibilitas organisasi itu merujuk pada seberapa jauh dan seberapa sering organisasi dikenali dan diakui oleh masyarakat, baik secara lokal maupun global. Tentu teman-teman secara sederhana apa ya visibilitas itu ya. Jadi sebetulnya ya visibilitas itu sesuatu yang umum, visible gitu ya, yang bisa terlihat, yang bisa dikenal gitu. Tetapi dalam visibilitas organisasi kita tidak hanya bisa dikenal, tidak hanya bisa dilihat, tetapi kita bisa diakui oleh sekitar ya, oleh sekitar kita, sekitar di mana domisili organisasi tinggal, lokal gitu ya, provinsi atau kabupaten di mana organisasi tinggal, nasional dan global.
Jadi sederhana, saya pernah punya pengalaman ketika datang ke sebuah provinsi, kemudian bekerja dengan beberapa mitra di provinsi tersebut. Apa yang saya tanyakan pertama adalah mengecek ya siapapun yang datang kenal nggak dengan organisasi tersebut ya. Siapa aja, misalnya saya ketemu waktu itu saya diantar oleh tukang bentor ya, beca motor gitu ya, beca motor. Dia cerita gitu tentang organisasi, ternyata kenal gitu. Dan ini menunjukkan bahwa visibilitas dari organisasi tersebut cukup baik gitu. Kenapa? Karena diakui oleh masyarakat bahwa organisasi tersebut memang betul-betul bergerak untuk masyarakat. Begitu juga ketika saya datang waktu itu ke Tasikmalaya ya, satu organisasi kerelawanan di sana, ya kita uji petik aja gitu ya, kita datang sebuah tempat, kemudian kita tanyakan apakah kenal dengan organisasi tersebut, ternyata kenal. Jadi itu sebagai bukti ya bahwa ada pengakuan dari masyarakat tentang aktivitas dari organisasi tersebut. Jadi ketika bicara konteks visibilitas organisasi, kita tidak hanya melulu membahas atau mengurusi tentang teknis bagaimana kita terlihat atau kita dikenal, tapi juga kita diakui. Jadi visible. Visible artinya bisa dilihat, bisa dikenali, bisa diakui. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kita next slide. Para sahabat mitra Lingkar Madani ya, yang saya hormati, bagaimana pentingnya visibilitas dalam bangun akuntabilitas? Saya melihat bahwa visibilitas yang kuat membantu meningkatkan transparansi organisasi dan membangun kepercayaan serta tanggung jawab pada pemangku kepentingan. Jadi ya tentu saja visibilitas itu bagian dari transparansi organisasi. Dan transparansi itu bukan hanya kita dikenal, tapi juga terbangun kepercayaan serta tanggung jawab kepada pemangku kepentingan dan juga publik gitu ya. Jadi lebih jauh dari itu. Organisasi yang transparan dan akuntabel cenderung memiliki visibilitas lebih baik dan mendapatkan dukungan lebih besar dari masyarakat. Nah, itu keuntungan ya dan manfaat ketika kita membangun visibilitas organisasi. Nah, kira-kira dari dua slide ini, pembelajaran yang utama adalah bahwa visibilitas itu suatu organisasi harus berbentuk konkret ya. Karena bicara akuntabilitas itu bukan hanya berbicara tentang sebuah pertanggungjawaban, karena tidak ada padanan khusus ya tentang akuntabilitas. Kalau kita bilang akuntabilitas dalam bahasa Indonesia pertanggungjawaban, kurang tepat gitu ya dalam menggambarkan situasinya. Pernah juga ada yang bilang akuntabilitas sebuah pertanggungjawaban. Kelihatannya juga kurang tepat karena hanya ada hubungan yang linier. Tetapi akuntabilitas lebih jauh dari itu. Dia merupakan sebuah nilai. Karena dia sebuah nilai, maka dia bisa diyakini, dipraktekkan, dan dipromosikan. Tapi juga dia tidak hanya sebuah nilai, dia sebuah kata kerja. Di mana akuntabilitas tidak hanya diam di posisinya, tapi dia harus dijalankan gitu ya. Nah, bentuk menjalankannya adalah dengan cara kita memperkuat terus-menerus memperbaiki visibilitas dalam organisasi kita. Oke, sampai di sini teman-teman ya, kira-kira pemahaman tentang akuntabilitas sudah terbayang ya dari teman-teman bahwa sebetulnya visibilitas itu mengharapkan kehadiran teman-teman, kehadiran organisasi, sahabat Lingkar Madani semuanya ini di media, kemudian di publik, dari tempat-tempat yang memang pemangku kepentingan dan lain-lain. Sebelum masuk ke slide berikutnya, mungkin saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit kita berbagi ya. Ada satu pertanyaan yang saya ingin lontarkan. Silakan Mas David. Pertanyaan pertama, ini untuk melihat seberapa intens ya organisasi yang kita saat ini bekerja, seberapa intens di mata publik ya, atau di mata media, atau di mata masyarakat begitu ya. Nanti kita bisa lihat dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Teman-teman mohon melihat ke dalam dulu, kemudian mencoba untuk memahami situasi di luar. Kita join di slido.com dengan tagar 3624728. Nah, pertanyaannya, seberapa sering pendapat, gagasan atau kegiatan organisasi Anda dikutip dalam berita media mainstream? Ya, media mainstream. Jadi pendapat boleh, kegiatan juga boleh,
tapi dikutip di media mainstream Anda gitu. Silakan. Tidak pernah, jarang, minimal 6 kali setahun, sering. Jadi teman-teman ingat-ingat dulu ya. Oke, berarti kalau 6 kali setahun berarti setidaknya minimal 1-2 bulan 1 kali ya. Dikutip pendapatnya di media mainstream. Terima kasih. Baik, kita pertanyaan kedua tentang seberapa sering, itu tadi media mainstream ya. Sekarang media yang dimiliki oleh OMS. Seberapa sering pendapat atau kegiatan organisasi Anda dikutip dalam berita di media OMS. Misalnya di website teman organisasi kita, teman kita ya, organisasi jaringan kita, atau organisasi nasional, atau organisasi internasional. Jadi seberapa sering berita kita termuat di media orang lain, terutama OMS lain ya, itu tidak pernah, jarang, minimal 6 kali dalam 1 tahun. Baik, kita lihat gambarannya ya. Artinya teman-teman tadi media mainstream, sekarang media OMS. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah seberapa sering pendapat atau kegiatan organisasi Anda dikutip dalam hasil penelitian pihak lain. Jadi dalam penelitian dikutip gitu loh, ada kutipannya gitu. Jadi ketika penelitian, entah skripsi, entah penelitian dilakukan oleh OMS, tesis, bisa juga ya, bisa macam-macam lah. Itu dalam penelitian Bapeda misalnya begitu, dikutip gitu. Pernyataan itu. Oke, penelitian. Baik teman-teman sekalian, 3 pertanyaan ini sebetulnya ingin menggambarkan seberapa secara cuplikan sederhana ya untuk melihat seberapa dikenal kita gitu oleh organisasi lain, oleh media, kemudian seberapa pendapat-pendapat kita diakui, direkognisi ya sebagai pendapat memang betul-betul pendapat dari organisasi yang menggeluti ya isu-isu yang kita geluti bersama, yang kita fokuskan. Dari komposisi tadi, saya melihat untuk media mainstream itu rata-rata teman-teman tinggi ya. Jadi sering sekali gitu, 60% bahkan tinggi sekali angkanya di media mainstream. Gitu. Sementara untuk yang jarang tuh 20%. Jadi sedikit sekali gitu ya. Artinya lebih besar adalah mainstream di media mainstream ya. Ketika media mainstream, teman-teman banyak dikutip, banyak dibincangkan gitu, banyak dibicarakan gitu, disebut namanya. Nanti saya minta beberapa teman untuk bercerita ya, yang untuk di media mainstream. Untuk media OMS lain, ini ternyata sudah menurun gitu, tidak cukup sering juga. Jadi 33%, kemudian yang jarang juga udah mulai naik ya 33% gitu. Nah, bahkan yang tidak pernah sudah mulai ada. Kalau tadi yang tidak pernah tidak ada tuh di media mainstream. Artinya saya melihat organisasi teman-teman sudah cukup bagus ya di mata media mainstream. Karena dari 5 organisasi tadi yang pertama ya, itu tidak pernah. Yang tidak pernah dimuat itu 0% gitu. Nah, sementara di penelitian itu semakin menurun gitu ya. Jadi menurun dari 60% yang sering gitu ya dimuat, kemudian jadi 33%, ketika di penelitian semakin turun sampai 17% bahkan sekarang. Sudah menurun sampai 17%. Jadi kelihatan degradasinya ya dari media mainstream, media yang dikutip oleh teman-teman sendiri atau pihak-pihak lain, kemudian dikutip oleh peneliti ya, dalam hal penelitian dan segala macam. Nah, saya ingin mengajak beberapa kawan untuk bercerita gitu ya. Apa pendapat teman-teman setelah melihat hasil dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? Kira-kira siapa yang ya ingin sharing ya berbagi pada kita semua? Silakan teman-teman, silakan urun rembuknya seperti apa dari hasil 3 pertanyaan tersebut ya mengenai visibilitas. Apa yang dapat dipelajari dari sini? Halo Mas, Halo, apa kabar Pak? Pak sehat, Tarmizi ya? apa kabar Mas? Ya, saya Termizi dari Riau. Silakan Pak Tarmizi. Iya, untuk terkait dengan apa ya, data-data yang kita kajian-kajian seperti itu ya, hasil kajian yang Ya. sering kita publish atau yang menjadi menjadi fokus penelitian di lembaga kita. Misalnya karena Fitra itu kan secara fokus isu ya kan lebih kepada kebijakan publik dan transparansi informasi.
Nah, jadi memang dan beberapa universitas atau kampus yang ada di Riau itu memang ada semacam apa ya, semacam MOU dengan Fitra Riau. Kan banyak siswa mahasiswanya itu magang di kantor kita lah. Juga demikian kita juga kadang-kadang diminta untuk mengisi salah satu mata kuliah yang kaitannya dengan kebijakan anggaran seperti itu, karena fokus isunya di kebijakan anggaran, kebijakan publik. Dan banyak apa ya, jurnal-jurnal kampus itu mengambil data atau meminta data dari Fitra atau hasil kajian Fitra. Nah, karena hasil kajian kita ini kan sifatnya itu adalah apa ya, kebutuhannya untuk advokasi gitu kan. Nah, tapi begitu dia dijurnalkan oleh pihak akademisi itu menjadi apa ya, menjadi menjadi akademis lah gitu, gitu kan seperti itu. Nah, itu banyak dikutip lah atau dipakai oleh pihak kampus, baik pusat penelitian kampusnya maupun individu atau dosen-dosen yang ada di kampus tersebut. Kalau tidak Pak salah Tarmizi, saat ini ada 3 kampus. mau tanya Pak Tarmizi. Pak Tarmizi lebih sering ya untuk dikutip di penelitian ya. Apa Iya, kira-kira yang dilakukan Pak Tarmizi kok bisa dikutip banyak itu di penelitian? Apa yang dilakukan Fitra ya, Fitra Riau? Sedikit aja Pak, mungkin mm, resume aja. iya, misalnya terkait dengan kebijakan anggaran lingkungan hidup, kebijakan anggaran terkait dengan industri ekstraktif, terkait isu-isu sektoral yang kajian-kajian kita itu yang diambil atau sebagai bahan kutipan dalam jurnal-jurnalnya kampus seperti itu, Pak. Oke, Jadi ada jadi penelitian-penelitian yang tematik itulah, isu-isu jadi tematik. tematiknya lebih fokus ya Pak Tarmizi ya pada anggaran ya, Hmm, lebih fokus pada anggaran, anggaran ya, sehingga menjadi rujukan ya untuk kampus iya rujukan. bicara tentang transparansi anggaran. Oke, terima kasih Pak Tarmizi. Iya, dan itu akan memperkuat sebetulnya kan, memperkuat Betul. penelitian kita kan, kajian kita, karena kajian kita Mm, kan kebutuhannya untuk advokasi. Nah, ya, begitu dia ditambahkan dengan apa unsur-unsur apa akademisi lah gitu, akademis gitu kan, teori dan segala macam. Nah, ini menjadi kuat dan itu juga mendukung advokasi yang kita lakukan. Itu oke. kira-kira Mas. Baik, terima kasih Pak Tarmizi. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Verena. Apakah kalau kita tidak sering dikutip, artinya kita kurang kolaborasi, gitu ya Bu ya? Bu Verena mungkin bisa open mic. Saya rasa nanti kita akan bahas pada sesi-sesi berikut, pada slide-slide berikutnya ya. Kenapa kok visibilitas kita kurang menonjol gitu ya? Baik di media massa, di media-media mainstream teman-teman sendiri, organisasi masyarakat sipil yang lain, ataupun pemangku kepentingan yang lain, kemudian juga dalam ruang-ruang akademik gitu. Ini ada lagi ya, siapa ya? Mas Sugi, Ya, ada silakan. April Jait, dia Raisen. Silakan Kak April. Oh ya, Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. pagi Mas Sugi. Ya. Saya April dari Yayasan Ekonusa. Mm-mm. Nah, tadi pertanyaan menarik. Mohon maaf saya tidak ikut bergabung tadi, kebetulan ada dalam call. Pertanyaan saya sebenarnya lebih, apakah visibilitas sebuah organisasi itu indikatornya hanya pada publikasi media, karena kita juga harus melihat karakteristik OMS sendiri ya. Misalnya ada yang OMS memang dia fokusnya pada advokasi, pada kampanye, atau mungkin hanya pada program-program yang dia tidak membutuhkan publikasi yang masif gitu, karena dia mungkin mementingkan apa yang kemudian dijanjikan pada donor. Nah, kalau dalam kasus Ekonusa sendiri ada beberapa tawaran interview dari mainstream media yang besar, tapi dengan isu yang sensitif, yang kita melihat visibility-nya itu ke depannya justru akan menimbulkan konflik dengan pemerintah atau pihak-pihak yang berseberangan. Sehingga pada akhirnya jangan hanya karena dengan publikasi media kemudian hubungan-hubungan relasi kita akhirnya jadi rusak gitu. Ya. Jadi mungkin pertanyaan saya balik lagi, apakah indikator visibilitas hanya bergantung pada publikasi media? Karena mungkin banyak OMS-OMS lain yang melakukan besar program-program yang berdampak besar pada masyarakat, tapi mereka memang menghindari publikasi media untuk menghindari konflik dengan pemerintah yang mungkin tidak mendukung program yang dijalankan. Kemudian terkait dengan penelitian dalam beberapa kondisi, Ekonusa sebenarnya mensupport juga ya beberapa penelitian ilmiah dan juga beberapa penelitian sosial ekonomi, tapi memang kami memilih untuk tidak mendapatkan spotlight gitu. Jadi lebih ke arah mendorong di belakang layar gitu, sehingga studi-studi kelayakan atau penelitian-penelitian ilmiah yang dilakukan itu memang tidak perlu mengetahui siapa di balik
penelitian itu, tapi bagaimana penelitian itu kemudian bisa digunakan sebagai referensi bersama untuk membuat perubahan. Kurang lebih seperti itu sih Mas Sugi. Baik, Mohon terima kasih komentarnya. Kak April untuk ya membuka ruang yang lebih besar ya, tidak hanya di publikasi media, tapi juga ada penelitian, kemudian juga ada apa orang tahu Ekonusa itu mungkin dari lebih ke jaringan ya, jaringan yang khusus yang memang pembahasannya isu-isu sensitif ya, begitu. Saya setuju sih tidak hanya publikasi media, jadi indikator ini hanya untuk melihat secara snapshot saja bahwa seberapa dikenal kita di beberapa ranah ekosistem yang organisasi miliki. Ekosistem itu bisa media mainstream, bisa media teman-teman sendiri gitu, bisa melalui misalnya organisasi internasional gitu tadi seperti yang Kak April katakan. Kemudian juga bisa juga kita dikenal dalam hal riset-riset kita, seperti yang tadi dikatakan Pak Tarmizi ya. Jadi ketika berbicara transparansi anggaran, maka menjadi rujukan bagi kampus untuk terus melakukan sesuai dengan hasil-hasil riset yang dikembangkan oleh Fitra. Oke, dari 3 pertanyaan berikut, sesuai dengan teori Bapak bahwa tidak hanya dikenal dan diketahui, namun juga harus diakui bahwa rujukan akademis dominan dengan jurnal terakreditasi. Pengakuan dapat dibuktikan dengan dikutip dalam penelitian. Seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana membuat menjadi rujukan yang menjadi jurnal, Pak? Kita bukan organisasi peneliti, betul. Jadi memang itu salah satu aja ya, saya bilang ada salah satu bisa dikutip di penelitian, itu lebih akurat ya ketika kita diminta sebagai narasumber, bukan kita yang mendorong dan minta ya, orang luar yang berinisiatif untuk mengutip kita. Mungkin kita bisa cek bagaimana cara mengeceknya ya, mungkin ceknya kita lebih sering juga ya untuk membuka-buka atau berkolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa tahu di mana kita pernah diucapkan. Jadi kata-kata Bu Novi dari mana tuh, LKTI ya, LKTI. Seperti tadi Ekonusa juga. Saya kok kenal Ekonusa ya, dari mana ya gitu kan. Karena tidak serta-merta harus dari penelitian, tapi juga dari misalnya sepak terjangnya atau kegiatan-kegiatan dilakukan, atau dalam berjaringan mempunyai, atau dari websitenya begitu ya. Jadi ketika kita lihat, kita klik aja misalnya di Google, di Ekonusa ataupun LKTI ataupun tadi Fitra Riau, kita coba Google gitu. Di mana aja tuh ketahuan, kita bisa visibility dalam online, itu dalam online ya. Tapi kan visibilitas itu tidak hanya bicara online, tapi juga bicara yang non-online ya atau offline gitu. Jadi visibilitas misalnya bagaimana kita dikenal oleh stakeholder terkait kita gitu. Itu juga nggak sistemnya nggak online, sehingga kita mungkin susah dicari di Google ya. Tapi kalau kita tanya satu organisasi di kabupaten, kemudian kita tanya dinasnya, dia tahu banget tentang organisasi tersebut. Terus saya pernah juga di Kalimantan datang, di Jakarta mungkin nggak familiar organisasinya ya, tapi kalau di Kalimantan, terutama di Kalimantan Tengah ya, Kalimantan Tengah, dia familiar banget gitu. Jadi bahkan hanya WA mengundang pemerintah datang gitu. Itu indikator yang berbeda tuh. Yang 3 ini kan hanya snapshot ya. Tapi ada indikator-indikator lain ya, seperti itu. Jadi ada pengakuan kan, kenapa? Karena selalu menyuarakan visi misi organisasi. Jadi visibilitas organisasinya itu betul-betul ditunjukkan dengan membuat kertas kebijakan, paper policy brief segala macam gitu ya, yang disampaikan secara transparan kepada pemerintah. Dengan ya modelnya banyak ya, bisa model vis-a-vis, bisa model juga critical engagement. Jadi model-model itu berkembang terus ya di dunia kita gitu, bergerak terus. Jadi memang ketika kita bisa visibilitas, tidak hanya bicara visibilitas online. Visibilitas online bisa kita lihat dari segampang itu ya, Google. Misal gitu, penelitian juga banyak yang di-online-kan. Jadi lebih mudah gitu. Kita klik aja, nama kita pun bisa sebetulnya. Seberapa besar visibilitas individu gitu ya, bisa kita coba. Tapi kita bicara organisasi. Jadi kita ketik organisasi kita seberapa besar di online. Tapi kalau di offline mungkin agak sedikit perlu usaha ya. Seperti misalnya kita juga perlu mengajak diskusi dari teman-teman atau stakeholder terkait ya di ekosistem dari organisasi tersebut
apakah cukup mengenal, dan kalau mengenal apakah pendapat-pendapatnya menjadi pemikiran, nggak harus diterima ya, tidak harus diterima. Jadi menjadi pemikiran aja sudah cukup matang, karena bagaimanapun pendapat dari organisasi masyarakat sipil itu tidak selalu sama dengan pemikiran dari pengambil kebijakan. Selalu ya, kadang berbeda, kadang juga kita membuat draft tandingan itu biasa gitu ya. Jadi kadang-kadang juga hal-hal begini kan kurang mendapat dukungan dari donor ya, misalnya begitu. Tapi juga ada donor yang ya udah nggak usah dipublish, itu isu sensitif gitu ya, kita buat draft tandingan gitu. Nah itu biasa dalam gerakan. Tetapi draft tandingan itu kan sebetulnya dipertimbangkan ya. Namun memang tidak menjadi mainstream yang diakui dalam kebijakan, gitu, tapi diakui dalam perdebatan, dalam wacana, dalam diskusi ilmiah, ataupun dalam tulisan-tulisan yang beredar. Jadi banyak cara kita melihat atau mengecek visibilitas dari suatu organisasi. Jadi kalau kita bicara di sini, visibilitas itu merujuk seberapa jauh dan seberapa sering organisasi dikenali dan diakui oleh masyarakat baik secara lokal maupun global. Jadi dikenal dan diakui itu tidak sekedar tadi ya harus ada gitu dalam penelitian, tidak harus ada. Banyak cara-cara kita untuk melihat atau mendeteksi apakah organisasi kita ini cukup dikenal, diakui, dan menjadi rujukan begitu. Mungkin juga menjadi rujukannya tanda kutip ya, bisa jadi rujukan sebagai second opinion ya, bukan satu rujukan yang betul-betul harus diadopsi. Bisa jadi second opinion, tapi sebagai rujukan oke gitu. Dan ini perlu menjadi satu barometer kontribusi kita gitu ya kepada bisa jadi ilmu pengetahuan gitu ya. Karena visibilitas kita mungkin ketika kita bergerak melakukan sesuatu, kita fokus gitu ya pada hal itu. Misal tadi Fitra menunjukkan bahwa ya fokus pada transparansi anggaran. Advokasinya itu kajiannya transparansi anggaran, diskusi-diskusinya mengenai transparansi anggaran, kemudian juga dedikasi dari orang-orang yang terlibat di dalamnya juga terkait dengan transparansi anggaran, maka kemudian dibutuhkan oleh pihak-pihak lain untuk berbicara transparansi anggaran. Lepas dari diadopsi menjadi kebijakan itu di luar dari dari hal lainnya. Itu bagus, tapi memang di luar dari perbincangan tentang dikenal tadi ya, dikenal dan diakui. Nah, mungkin itu ya yang bisa kita petik ya. Mungkin teman-teman ada komentar lain dari 2 slide yang saya sajikan. Jadi visibilitas tadi ya, satu, tidak hanya publikasi online ya, tapi juga hal-hal lain yang membuat organisasi diakui atau dikenal. Begitu. Bisa banyak hal. Nanti kita bisa petakan ya pada slide berikutnya, nanti akan kita mungkin akan sampai ke situ ya. Baik, teman-teman, kita akan maju ke slide berikutnya. Ini bagaimana kita menempatkan visibilitas. Tadi kita sudah tahu ya bahwa banyak teman-teman ada yang memang masuk dikenal di media mainstream, ada yang dikenal di media teman-teman juga, bahkan juga ada yang masuk ke penelitian. Itu sebetulnya bagaimana begitu kan penempatannya? Bagaimana kita menempatkan visibilitas atau supaya kita dikenal, keterlihatan kita seperti apa? Nah, ada 2 visibilitas di sini yang kita perlu lihat. Satu, digital. Tadi menanyakan publikasi digital ya, mungkin tidak hanya digital, tapi juga non-digital. Jadi visibilitas itu penempatannya ada di digital maupun non-digital. Kita bisa merinci digital itu di mana saja. Cara kita membuat organisasi kita dikenal dan diakui. Ya, misalnya di website. Kalau di digital itu website, kemudian sosial media. Bahkan ada email signature ya. Kita pernah pakai juga di bawah email itu satu visibilitas tentang organisasi kita. Baik logo maupun keterangan gitu singkat, tagline gitu di organisasi kita bisa kita sebutkan di situ. Banyak juga visibilitas bicara tentang visibilitas penempatannya di non digital. Itu dulu ya sebelum marak ya persoalan digital, kita tentu banyak di non digital. Misalnya kartu nama, top surat, amplop, map holder, backdrop atau banner, t-shirt, tumbler, sertifikat dan lain-lain. Visibilitas itu apa yang kita ingin dikenal sebagai apanya gitu, mungkin dari tagline kita, dari pewarnaan mungkin ya. Wah, itu kalau biru hijau tuh biru-biru agak terang itu organisasi A gitu.
atau hijau-hijau agak lembut organisasi B, atau ada warna-warna yang mungkin perpaduan ya hijau tapi hijaunya juga nggak tua gitu, itu organisasi tertentu. Jadi dalam milih warna itu pun menyangkut bagaimana kita dikenal ya, supaya dikenal gitu, dari warna, dari font, dari tagline gitu ya, dari tagline. Dan mungkin teman-teman nanti bisa sharing tagline teman-teman apa gitu ya, yang kemudian kita bisa sharing juga gitu ya, banyak tagline yang mungkin bisa mengangkat nama organisasi, bisa dikenal begitu. Nah, ini kira-kira penempatan di sini dan bisa bertambah banyak ya, tidak hanya yang disebutkan di sini. Karena tentu banyak sekali varian-variannya. Bahkan sekarang ada Tumblr ya, Tumblr juga customize gitu kan. Customize itu bisa diisi pesan-pesan gitu, pesan-pesan perubahan bisa diisi begitu. Kemudian juga ada ya t-shirt biasa, jaket gitu ya, notebook dan lain-lain. Dan ini sangat banyak sekali penempatan visibilitas di tempat-tempat tersebut. Nah, ini yang kira-kira untuk penempatan visibilitas next. Nah, sebetulnya ketika kita tahu di mana tempat-tempat kita untuk menempatkan visibilitas organisasi, apa sih yang ingin dilihat sebetulnya, yang ingin dilihat oleh publik gitu ya, ingin tahu gitu, publik tuh ingin tahu apa gitu, atau donor lah ingin tahu apa ketika kita apply call proposal tentu, atau kita sebagai penerima proposal gitu dari sebuah organisasi, dari organisasi lain, apa yang kita cek gitu ya, mungkin kita cek websitenya gitu ya, yang paling mudah kita cek websitenya, di situ ada branding, ada profil, ada struktur, ada visi, misi, nilai-nilai, program strategi, cerita kegiatan, apa sih cerita kegiatannya, bener nggak nih gitu ya, organisasi ini berjalan apa enggak gitu, betul-betul menjalankan kegiatan sesuai visi misi atau tidak. Dilihat cerita-cerita kegiatan di lapangannya. Kemudian dilihat publikasinya. Ada disclaimer juga dikatakan di situ ya, disclaimer. Kalau organisasi penggalangan sumber daya atau penggalangan dana, biasa disclaimer, dari penghasil penggalangan dana organisasi akan menyisihkan 10% untuk keberlanjutan organisasi. Jadi 90% disalurkan, 10% untuk keberlanjutan organisasi. Ada disclaimer seperti itu. Kemudian juga ada keuangan ya. Nah, tapi seperti seperti kita ulas pada diskusi sesi 1 ya sebelumnya tentang apa yang perlu kita ceritakan, ini juga menyangkut mengenai informasi apa yang kita sepakati untuk kita sebarkan, informasi apa yang kita sepakati untuk tidak sebarkan. Jadi itu menjadi kebijakan dari organisasi, merujuk pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi sah-sah saja ada isu-isu atau cerita-cerita yang tidak disebarkan karena itu menyangkut sensitivitas. Nah, ini diatur juga dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, tetapi secara umum kira-kira ini yang ingin dilihat oleh publik. Pengen tahu sih profilnya kayak apa gitu, strukturnya siapa sih di dalamnya, pembinanya siapa, pengurusnya siapa, track recordnya gimana gitu, direkturnya siapa gitu, track recordnya bagaimana. Kemudian visi misi dilihat. Setelah itu juga ingin melihat sebetulnya kegiatan ini sesuai nggak, menunjang nggak visi misi. Di situ juga, jadi di dalam website itu semuanya akan kelihatan gitu ya dalam website. Kalau dulu kita bikinnya company profile ya, kalau dulu waktu zaman sebelum marak ya internet, kita buat company profile. Untuk apa? Untuk dilihat, untuk diketahui oleh publik kita siapa, kita di mana, kita mau kemana gitu. Ingin dilihat situ. Sehingga kalau kita bicara akuntabilitas dan merujuk pada definisi sebelumnya adalah suatu proses di mana suatu organisasi menganggap dirinya bertanggung jawab secara terbuka mengenai apa yang diyakini, apa yang dilakukan, dan yang tidak dilakukan. Jadi, ya akuntabilitas, visibilitas itu suatu sarana transparansi yang diyakini dapat menjelaskan kepada publik tentang apa yang organisasi lakukan dan apa yang tidak dilakukan, dan itu sudah memang dalam undang-undang dikatakan bahwa organisasi merupakan badan publik, sehingga memang perlu mempertanggungjawabkan atau mempertanggungjawabkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Tetapi akuntabilitas tidak sekedar mempertanggungjawabkan ya. Seperti yang diulas tadi, akuntabilitas juga berbicara tentang nilai.
Jadi nilai itu harus diyakini, dipraktekkan dulu di internal gitu ya. Jadi sebelum kita bicara tentang berhadapan dengan vis-a-vis kebijakan, memantau kinerja pemerintah, memantau kinerja politik yang kok nggak akuntabel, kok nggak transparan, maka nilai itu akan masuk ke diri kita dulu, bahwa kita perlu meyakini nilai itu, kita perlu mempraktekkan, supaya kemudian kita bisa mempromosikan kepada pihak-pihak lain, media, pemerintah, perusahaan, bahwa nilai-nilai itu merupakan nilai-nilai yang kita jalankan dan kita yakini ini baik buat ke depan gitu. Baik, itu dulu dari slide ini. Kalau ada komentar, kita pelan-pelan aja ya. Baik, belum ada pertanyaan, mungkin kita akan diskusi satu pertanyaan lagi. Ya, sehingga memang dari penjelasan tadi, penjelasan tadi, 2 slide tadi, tentu saja kita perlu, ya, ada pertanyaan ini ya. Satu pertanyaan ini adalah, saya ingin tanya ke teman-teman, karena visibilitas itu kadang-kadang menjadi kurang prioritas ya dalam organisasi. Saya pengen tanya dulu, menurut Anda, seberapa penting membuat perencanaan visibilitas dalam lembaga? Jadi perencanaan itu merencanakan gitu, visibilitas. Oh, saya mau merencanakan visibilitas online-nya seperti ini. Saya mau merencanakan visibilitas offline-nya seperti ini. Gitu. Itu penting nggak sih gitu bagi kita gitu. Kemudian juga saya mau merencanakan yang tampil ya di dalam website, di dalam tadi ya bentuk-bentuk visibilitas tadi ya, seperti misalnya satu nama, kop surat dan lain-lain, itu seperti ini. Atau di pesan-pesan Tumblr atau pesan-pesan banner, backdrop seperti itu. Lepas dari teman-teman mempunyai perencanaan atau tidak ya, ini hanya pendapat saja. Bisa jadi di organisasi belum mempunyai perencanaan visibilitas. Tapi setidaknya pendapat teman-teman seperti apa? Pentingkah atau tidak pentingkah? Sekedar formalitas, penting tapi lembaga tidak memiliki gitu. Penting tapi lembaga belum punya nih gitu. Itu bisa teman-teman isi di sana. Baik, 5 dari 5 yang pengisi ternyata seluruhnya menganggap perencanaan organisasi itu, perencanaan visibilitas ya, visibilitas organisasi dalam lembaga itu penting. Saya mengundang 1-2 teman ya untuk bercerita tentang pentingnya perencanaan visibilitas dan sebetulnya pengalaman lembaga bagaimana ya dalam untuk perencanaan visibilitas. Dan apa sih tantangan-tantangannya mungkin ya, kendala-kendalanya, terus juga kemudian faktor kenapa lembaga itu punya perencanaan visibilitas. Mungkin 1-2 silakan teman-teman yang ingin sharing, maupun mic aja. Penting tapi lembaga tidak memiliki. Oke, ada 14 ya. 14%, berarti dari 7, 14%-nya tidak memiliki. Tapi nggak penting gitu. Itu penting sekali, tapi nggak punya gitu kan. Silakan teman-teman yang dari dua jawaban ya, yang penting sekali, yang mewakili penting sekali, dan mewakili yang penting tapi lembaga tidak memiliki. Mohon sharingnya ya, seperti apa? Yang pertama dari penting tapi lembaga tidak memiliki mungkin. April, oke. Kak April. Iya Mas, iya daripada diem-diem kan, mendingan aku sambil berbagi aja Iya ya Mas dong, Sugi. iya dong, iya. Iya, Siap. teman-teman, kebetulan saat ini saya juga bertanggung jawab untuk flow komunikasi internal juga eksternal Iya. Ekonusa ya. Terkait dengan visibilitas dalam lembaga itu, ya menurut kami memang penting sekali ya, apalagi namanya OMS itu kan hampir let's say 90% itu backbone pendanaannya itu berasal dari donor atau pihak luar. Artinya bagaimana men-showcase pekerjaan-pekerjaan kita itu akan menarik lebih banyak interest donor-donor itu gitu dari hal-hal yang kita publikasikan lewat portfolio. Untuk Ekonusa sendiri memang mendedikasikan tim comms yang cukup solid untuk mengcapture program-program yang kita lakukan ya. Dan memang saat ini untuk berbagi kurang lebih ada 10 media sosial platform yang kita maksimalkan untuk kemudian mempublikasikan pertama program-program yang kita lakukan, kedua menyorot terkait dengan visi dan misi yang kita breakdown dalam kegiatan-kegiatan karena memang Ekonusa kan sangat spesifik ya, fokusnya di Timur Indonesia. Jadi bagaimana kita kemudian mengangkat cerita-cerita, praktik-praktik baik yang memang
tidak hanya berkaitan dengan program, tapi juga kearifan lokal masyarakat yang mungkin di wilayah urban seperti Jakarta juga kurang terpapar gitu. Jadi setiap bulannya kita memang mendesain publikasi media yang bergantung pada platform yang akan dipublikasikan. Misalnya kita punya website. Website berarti kan core-nya itu bagaimana kita menuliskan artikel. Kemudian bagaimana Instagram misalnya kita menarik minat generasi Gen Z atau millennials karena mereka lebih digital savvy misalnya. Jadi memang dalam tim Koms ini ya saya bisa memahami ya. Mungkin banyak OMS merasa penting apalagi di era digitalisasi ini tapi tidak ada anggaran yang memang dialokasikan khusus untuk komunikasi. Padahal itu memang penting sekali gitu. Selain untuk visibilitas juga membuka ruang lebih besar kerja-kerja kita bisa dilihat oleh potensial donor dan kemudian mendapatkan pendanaan yang lebih berkelanjutan gitu. Dari Ekonusa sendiri ada kurang lebih 10 platform yang kita kelola dan setiap bulannya kita memang bikin planning, media planning. Entah itu secara internal maupun eksternal. Dan visibilitas eksternal juga karena memang isu yang diangkat terkait dengan lingkungan, ada beberapa hal yang dinilai sensitif secara politik maupun secara kebijakan. Kita juga lebih wise, lebih bijak memilih-milih apa yang perlu kita publikasikan dan apa yang perlu kita keep hanya dalam internal circle kita aja. Seperti tadi Mas Sugi bilang, mungkin dari offline aja, jadi tidak perlu publikasi, tapi kerja-kerja yang kita lakukan kemudian bisa menjadi media learning atau media knowledge sharing buat teman-teman Ya. OMS yang lain. Kurang lebih begitu sih Mas. Jadi memang Baik. harus ada di tim yang berdedikasi untuk komunikasi dan memang anggaran yang dialokasikan untuk mendukung publikasi yang proper ya. Jadi tidak hanya asal publikasi tapi memang harus direncanakan untuk melihat hasil yang lebih maksimal. Baik, terima kasih Kak April. Nah, ini baik sekali. Jadi pengalaman dari Ekonusa ya, perlu tim dan anggaran. Jadi itu juga satu hal yang mau tidak mau ya, kita perlu siapkan. Cuman tergantung dari sepanjang ketersediaan anggaran di organisasi tentu saja. Jadi jangan sampai ini menjadi fokus sementara programnya tidak berjalan gitu ya. Jadi mungkin kita melihat ya mungkin ada berapa persennya mungkin Kak April ya dari organisasi untuk visibilitas, tidak seluruh ya, mungkin tidak porsinya tidak besar, 40% mungkin terlalu mewah gitu ya untuk visibilitas, kecuali dia narsis banget ya organisasinya ya. Jadi visibilitasnya mungkin lebih dari 40% gitu ya. Tapi biasanya visibilitas itu tergantung kesanggupan dari organisasi. Tetapi perlu dianggarkan dan dialokasikan supaya ada perencanaan yang bisa dibiayakan dari situ. Tapi menarik juga tadi penyampaian dari Kak April tentang apa saja dan di mana saja yang ingin dilihat publik tadi. Jadi kita mau mencitrakan apa dari organisasi kita dan di mana saja. Itu kan perencanaan berarti itu. Jadi menarik untuk kita cermati di sana. Kita ada branding, ada profil, ada struktur, visi, misi, nilai-nilai, program-program, kemudian cerita-cerita lapangan. Di mana itu akan ditempatkan. Tadi begitu tadi kata Kak April. Jadi Ekonusa sudah mempraktekkan. Misalnya dari newsletter itu akan berisi apa, website akan berisi apa, sosial media akan berisi apa. Jadi masing-masing sudah ada perencanaannya. Sehingga keseluruhan apa yang dilihat publik itu ada pada masing-masing media visibilitas. Itu. Termasuk mungkin keuangan ya. Dan yang memang perlu sekali kalau teman-teman juga membutuhkan disclaimer. Jadi disclaimer ini salah satu bentuk yang memang kita sampaikan saja secara terus terang, terutama bagi organisasi penggalangan sumber daya ya, menggalang dana gitu, organisasi yang menggalang dana. Kalau kita menggalang dana kan kadang kita juga membutuhkan supporting buat menggalang dananya. Jadi untuk menggalang dana itu butuh biaya juga gitu, investasi. Kita katakan investasi ya, atau bisa dibilang biaya lah begitu ya. Itu juga butuh biaya. Sehingga mau nggak mau kita juga perlu disclaimer bahwa dari sana itu berapa persen yang kita alokasikan buat dana keberlanjutan internal organisasi. Jadi tidak seluruhnya untuk kegiatan yang kita galang donasinya, begitu ya. Itu juga disclaimer perlu untuk sebuah transparansi ya untuk mendorong visibilitas tadi. Terima kasih Kak April sharingnya. Kak Verena ya, tapi di chat Zoom saya akan bacakan. Karena kami organisasi yang juga melakukan kampanye publik, jadi penting bagi kami merencanakan dan mengalokasikan budget untuk visibilitas. Ya, betul. Tadi kita sudah diskusikan dan sama dengan
dari ekonomi usaha sangat penting juga mengalokasikan budget untuk visibilitas. Apalagi donor dan calon mitra mengecek website organisasi, maka kualitas SEO ya, SEO juga kami cek. Jadi luar biasa sudah masuk ke alat-alat untuk mengukur visibilitas ya secara online dengan search engine optimalisasi gitu ya, optimization ya. Jadi SEO juga dicek juga. Betul sekali. Saya sepakat ya dengan Kak Verena bahwa salah satu cara untuk tahu organisasi kita dari organisasi di luar internasional atau di yang organisasi nasional lah. Kita pengen kenal organisasi kan salah satunya melalui website. Karena kalau kita kunjungi juga jarang sekali orang tahu organisasi dengan cara dikunjungi kecuali asesmen organisasi. Tapi cara kita tahu organisasi tersebut aktif, kemudian kegiatan-kegiatannya apa, strukturnya bagaimana, track record orang-orangnya di dalam seperti apa, kita melihat dari website. Sehingga kecukupan informasi di website sangat penting dipertimbangkan. Kemudian juga kontinuitas dari berita-berita lapangan juga perlu digencarkan gitu ya, diintensifkan. Nah, itu nanti kita lihat cek di SEO-nya, search engine-nya. Nah, dari situ kelihatan visibilitas kita dilihat oleh siapa saja, oleh berapa banyak orang, di mana saja akan kelihatan gitu ya di search engine-nya gitu. Nah, itu cara kita mengukur. Oh, ternyata kita banyak ini nih. Kalau kita masih rendah ya kita terus evaluasi dan terus mengevaluasi website kita gitu ya. Dan tentu kita membutuhkan juga orang yang ahli, ya ahli dalam bidang itu. Nah, mungkin kalau kita nggak punya orang ya kita bisa, ya kadang-kadang kami juga di Penabulu juga sering konsultasi ya secara pribadi gitu, personal dengan orang-orang yang memahami tentang dunia itu gitu, secara khusus gitu. Itu juga kalau dibutuhkan ya kita datangi atau datangkan gitu ya. Itu salah satu trik-trik dalam kita meningkatkan kualitas dari website organisasi. Terima kasih Kak Verena. Ada lagi teman-teman? Ada lagi pertanyaan? Pak Sugi, ada yang Ya, raise silakan. Kak Wibi. Kak Wibi Oh, silakan. Kak iya. Wibi. Oke, baik. Pak Sugi, kedengaran kan? Kedengaran jelas sekali. Ya. Tadi semuanya sudah berbicara terkait visibilitas, baik digital dan non-digital. Untuk kami, lembaga lokal sendiri, ya itu penting. Dan untuk penganggaran dan alokasi itu selalu kami alokasikan walaupun itu kecil, karena presentasi kami masih kita lembaga lokal. Tetapi berbicara terkait visibilitas untuk publik ini kan bukan cuma pemerintah, donor, dan lain-lain, tetapi masyarakatnya. Saya mau menceritakan sedikit, banyak lembaga yang telah melakukan meningkatkan visibilitas mereka lewat digital dan non-digital itu. Tetapi pada prosesnya di tempat-tempat atau wilayah atau di masyarakat yang didampingi itu tidak meninggalkan legacy yang baik. Sehingga visibilitas di mata orang luar, pemerintah atau donor, ya pasti bagus-bagus saja. Tetapi pada saat berbicara terkait local community, itu jelek. Jadi alangkah baiknya itu bisa seimbang. Karena legacy yang kita tinggalkan pada local community itu berdampak sekali pada nama baik kita. Gitu. Itu pengalaman kami dari lembaga lokal. Selain digitalisasi tadi ya, begitu. Untuk transparanan dan lain-lain ya ada yang bisa terbuka dan ada yang tertutup informasi yang kita bisa bagikan, karena kan itu terkait dengan kebijakan dan juga ya kebijakan yang kita tanda tangani bersama dengan donor tadi. Tapi yang paling penting tadi bahwa visibilitas tanpa kepercayaan dari local community itu sama saya bohong gitu. Itu kita cerita bohong gitu. Mungkin itu dari saya, Pak Sugi. Makasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Wibi ya. Ya, ini memang sering jadi problem ya, terutama ya dulu. Sekarang saya masih nggak tahu, saya belum tahu peta terakhir, tapi Kak Wibi memperjelasnya dengan ternyata ada problem juga ya di lokal community dalam visibilitas kita sendiri di lokal komunitas. Kalau yang saya pernah alami memang ya begitu, kita berkali-kali melakukan pendampingan tapi yang dikenal organisasi lain gitu. Nah, ini visibilitas kita bagaimana gitu. Ini kan itu pertanyaan jadi yang utama adalah apakah memang kita cukup dikenal
cukup diakui keberadaan kita ketika kita berada di tengah-tengah lokal komunitas. Maka kalau kita belum, ya kita tingkatkan begitu ya. Tetapi memang kita perlu tahu juga visibilitas apa yang kita mau sampaikan, citra apa yang kita mau bangun gitu ya di lokal komunitas, citra organisasinya seperti apa gitu. Nah, ini juga perlu kita pikirkan, perlu kita rembukan bersama di organisasi. Tentu tidak semua informasi kita bisa sampaikan karena memang ada batasan-batasannya ya. Bahkan di undang-undang juga sudah tertera gitu, ada informasi yang dikecualikan gitu, ada begitu juga. Jadi kita melihat tentu saja penting untuk membincangkan soal visibilitas di lokal komunitas. Jangan sampai ya tadi ya seperti Ibu cerita, ternyata kita kok cukup buruk gitu ya di lokal komunitas. Saat ini potretnya seperti itu. Nah, kemungkinan nanti, nah ini pentingnya kita gitu, sharing-sharing ya tentang visibilitas. Kayaknya saya juga melihat mungkin ada beberapa organisasi yang cukup sukses ya untuk membangun visibilitas di lokal komunitas sehingga kita bisa saling berbagi ya untuk itu. Nanti kalau ada teman-teman yang mau berbagi silakan aja langsung raise hand, nanti kita berikan ruang untuk bercerita bagaimana membangun visibilitas dalam lokal komunitas. Karena biasanya ya untuk organisasi yang kuat secara community empowerment ya, community empowerment atau pengorganisasian rakyat itu kuat juga dalam visibilitas. Jadi ketika kita bertanya gitu, siapa yang mendampingi dia tahu gitu siapa dan bagaimana dan bisa menceritakan secara utuh. Nah, biasanya tuh organisasi-organisasi yang memang sudah lama, sudah memang langsung ada dalam organisasi dia menetapkan kerja-kerja pengorganisasian rakyat ya, ada begitu. Pemberdayaan ekonomi dan pendampingan gitu ke masyarakat langsung gitu ya. Tapi bagi organisasi-organisasi ya seperti di nasional ya kayak yang berada di Jakarta terutama ya dan juga di provinsi misalnya begitu, mungkin saja tidak langsung kepada komunitas. Nah, ini bisa cari jalan juga bagaimana supaya bisa menyentuh ya. Tetapi memang kan kita bertingkat ya. Dari kita kadang tidak bisa bekerja sendiri, kita bekerja berbareng-bareng bersama-sama. Jadi kita punya ekosistem, tidak hanya satu organisasi, tapi organisasi perlu infrastruktur organisasi lain. Jadi ada organisasi lain mensupport kita. Ini yang saya katakan di awal, memang kadang-kadang kita ini dari pembentukan awalnya sudah agak berbeda ya. Misalnya pembentukan yayasan. Kalau yayasan kan sebetulnya didirikan oleh orang-orang yang sudah berkecukupan ya. Kemudian dia mendermakan hartanya gitu untuk yayasan tersebut. Tapi di Indonesia tidak. Yayasan kebanyakan dibuat oleh para aktivis yang bisa tanda kutip ya lemah gitu. Tetapi meskipun lemah mempunyai semangat yang tinggi untuk membantu yang lain yang berkategori lemah juga. Jadi kita itu lemah membantu si lemah begitu. Nah, ini yang perlu kita kuatkan bersama-sama. Jadi sebetulnya berkaitan dengan pendampingan tadi memang satu hal yang urgent ya kita bisa satu sharing session sendiri bagaimana membangun akuntabilitas di lokal komunitas. Terima kasih Mas Wibi, Kak Wibi. Ini menarik sekali ya untuk kita bincangkan di sesi selanjutnya ya nanti ke depan kalau bila ada sharing session ya. Oke, ada lagi yang kalau tidak ada, mari kita ke slide selanjutnya yaitu bagaimana kita mengecek visibilitas dalam organisasi. Jadi kita sudah tahu apa saja yang medianya, kemudian kita tahu juga apa yang ingin diketahui publik ya tentang organisasi kita. Kalau keuangan sebetulnya paling sensitif juga keuangan ya, ingin diketahui oleh publik keuangan. Publik ingin tahu dari mana kita menerima dana, untuk apa dana itu dikeluarkan. Kalau kita bicara penerimaan, dari mana penerimaannya? Bisa dari publik, pemerintah, perusahaan, unit usaha, dan lain-lain. Kemudian dari dana yang kita kumpulkan, dikemanakan, dikeluarkannya untuk program, untuk administrasi, untuk fundraising, misalnya begitu ya. Nah, publik juga bertanya juga untuk program dialokasikan kemana saja, begitu. Maka kita bilang untuk program dialokasikan untuk mendukung visi misi yang A, misi yang B, misi yang C, begitu. Kemudian untuk administrasi, kok lebih 20% gitu atau 20-30% kok lebih gitu seperti itu. Nah, itu juga sebagai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin
perlu kita sampaikan dan secara terbuka aja. Karena kita yakin dengan transparan, dengan akuntabel, maka pengakuan dan kredibilitas organisasi akan terus meningkat. Sehingga keberlanjutan organisasi akan terjaga. Karena kita tentu saja berbicara keberlanjutan, kita mempunyai satu visi atau satu perjuangan yang panjang dalam transformasi sosial. Tidak sekedar untuk memberikan sesaat atau sekedar memberikan ikan ya, kita memberikan kailnya gitu. Jadi karena kita bicara transformasi sosial, maka kita bicara keberlanjutan dan kita perlu mempersiapkan energi kita dalam jangka panjang. Nah, untuk itu maka kegiatan kita mesti terorganisir dan mesti tersistematis. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengecek visibilitas organisasi? Nah, ini sederhana aja ya, tapi nanti bisa ada masukan dari teman-teman memperkaya dari mengecek visibilitas organisasi. Yang pertama adalah situs webnya. Nah, kita cek organisasi kita, situs webnya seperti apa. Tadi udah di Kak Verena ya, sudah mengecek di websitenya gitu. SEO-nya bagaimana begitu ya, itu dicek. Terus terupdate nggak gitu ya, terupdate nggak berita-beritanya, publikasi-publikasinya, terupdate nggak, dicek semua situs webnya. Nah, tentu saja situs web ini menjaga keberlanjutan juga ya, jadi perlu biaya juga, biasanya biaya tahunan. Itu pun kita siapkan ya dari kas organisasi. Karena juga donor ada yang mau biaya juga, silakan aja gitu, monggo gitu ya. Nah, tapi paling nggak cek visibilitas yang pertama situs web. Yang kedua, kita melihat dari media sosial. Tidak jarang juga organisasi mendapat dukungan dari pihak-pihak lain, baik pendanaan, jaringan, kerelawanan, itu dari situs sosial media sosial. Jadi sekarang ini tidak hanya website ya untuk menggalang dukungan, kecuali donor internasional gitu ya. Dia akan melihat, ngecek ke website. Atau donor-donor nasional juga ya, tapi yang udah besar begitu. Tapi kalau filantropi lokal itu biasanya melihat di IG-nya, keaktifan di sana. Kemudian ada TikTok, Twitter, ya, Facebook, itu betul-betul dilihat juga gitu ya. Jadi orang-orang akan melihat organisasi dari media sosialnya. Ada juga seperti itu. Jadi tidak hanya di website yang sifatnya lebih statis ya ketimbang media sosial yang lebih dinamis. Jadi kalau kita lihat tren dari internasional organisasi internasional itu, cek aja, dia pasti punya akun-akun web media sosial gitu. Dia punya akun media sosial. Tapi untuk ngecek organisasinya tidak melalui media sosial, tapi melalui website. Jadi informasi apa yang ada di media sosial kita pilih, informasi apa yang ada di website. Jadi kita tadi ya mengacu ke apa yang dilihat dari publik tadi, kita buat perencanaannya gitu. Maka kita cek media sosial. Jadi itu menjadi cek yang kedua. Cek yang ketiga, apakah memiliki SDM khusus untuk mengelola dan media sosial. Nah, biasanya ini orang kom ya, orang komunikasi. Tadi Kak Apul ya, staf komunikasi di situ. Ada. Jadi itu biasanya mengecek SDM khusus. Jadi kalau tidak khusus ya nanti tidak ada yang fokus untuk melihat secara terus-menerus ya web visibilitas dari organisasi. Jadi visibilitas tidak hanya web atau media sosial. Tadi kita udah bahas di awal, termasuk visibilitas di lokal community gitu ya. Tadi yang dikatakan oleh Kak Wibi, itu juga menjadi ranah dari SDM khusus tadi gitu ya. Itu juga bisa dilakukan. Kemudian melakukan update berita secara rutin di media sosial. Nah, ini juga kita cek apakah kita termasuk organisasi yang sering mengupdate gitu ya, berita-berita secara rutin di media sosial. Kita evaluasi. Nah, itu. Keempat, mengevaluasi visibilitas bersama tim lainnya. Ini menyangkut ajas partisipatif ya dalam akuntabilitas. Jadi kalau kita bicara akuntabilitas ada 4, saya ulang lagi, transparansi, partisipasi, evaluasi, dan mekanisme pengaduan. Nah, untuk yang mengevaluasi visibilitas bersama tim lainnya termasuk bentuk partisipasi. Jadi kita mengajak partisipasi dari teman-teman, tim, di organisasi untuk melihat bagaimana visibilitas yang kita lakukan bersama-sama. Jadi visibilitas bukan hanya tanggung jawab dari si SDM tadi, SDM khusus tadi, bukan. SDM khusus tadi hanya meregister aja, hanya mengadministrasi saja. Hanya
melaksanakan saja gitu ya, tapi sebetulnya tanggung jawab bersama. Jadi kita bersama-sama secara partisipatif bersama tim lainnya evaluasi tentang visibilitas. Bisa 3 bulanan atau berbarengan dengan tahunan gitu ya, bisa ada event tahunan organisasi untuk menyusun rencana kerja tahunan atau event 6 bulanan begitu. Bisa seperti itu. Kemudian aktif memproduksi konten yang informatif. Nah, kadang yang penting konten dulu gitu ya ditayangkan gitu atau dipublish. Yang penting begitu. Tapi sebetulnya justru itu yang mubazir menurut saya. Jadi konten juga harus konten yang informatif. Jadi supaya kemudian visibilitas organisasi langsung bisa ketangkep gitu. Informasi apa yang disampaikan. Jangan sampai informasinya, konten yang disampaikan itu umum, kemudian tidak mengandung informasi yang akurat. Nah, itu biasanya akan menurunkan tingkat visibilitas. Jadi mungkin orang mau mengutip atau merujuk segala macam kelihatannya kurang bisa karena memang informasi yang disajikan, konten yang disajikan kurang informatif. Nah, kemudian yang selanjutnya ada survei publik secara berkala untuk mengecek dukungan publik terhadap organisasi. Ini juga penting, misalnya tadi lokal community ya, itu bisa juga melakukan survei kecil-kecilan ya tentang seberapa kenal Anda dengan organisasi saya begitu. Apa yang dikenal? Namanya, logonya, visinya, misinya, nilainya, apa yang dikenal? Pokoknya apa saja. Jadi itu bisa dibikin survei. Dan bahkan kalau mau renstra, biasanya teman-teman kalau organisasi mau perencanaan strategis 5 tahunan atau 3 tahunan, bisa 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, tergantung organisasinya, itu biasanya juga melakukan survei kecil ya, untuk mengetahui visibilitas organisasi ini sebagai pertimbangan pemilihan isu strategis organisasi dan program strategis yang akan dijalankan ke depan. Kita tentu bertanya tentang seberapa kenal organisasi ini, seberapa relevan organisasi terhadap dampak ke masyarakat, gitu kan. Kemudian juga di ujungnya biasa kita tanyakan, apa harapan Anda terhadap organisasi kita, gitu. Jadi itu juga salah satu bentuk dari survei kecil-kecilan tadi ya, survei publik tadi. Kita tes, bilang apa ya, cek ombak gitu ya. Cek ombak apa yang diketahui tentang organisasi kita. Kemudian kita rumuskan dalam organisasi bahwa sebetulnya ya secara faktual ya seperti itu. Kadang pengecekan ini yang jarang dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil. Sehingga berkesan kita itu bekerja di ranah kita sendiri gitu. Kan kita nggak bisa sendiri sebetulnya ya, tapi kita berkesan jadi ya itu aja gitu. Berputar di arena-arena kita aja. Karena memang kita kurang bisa untuk bergerak menarik gitu ya, menarik orang ekosistem kita untuk aware terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan apa harapan mereka terhadap kita. Dan harapan mereka itulah yang nanti menjadi relevansi kita gitu, organisasi terhadap untuk menjalankan roda organisasi ke depan. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis dan pengukuran visibilitas online secara reguler. Selain dari survei tadi, bisa offline, bisa online. Ini juga analisis visibilitas secara reguler. Ini pakai Google Analytics gitu ya, SEO nih yang dikatakan oleh Kak Verena tadi. SEO ya, Search Engine Optimization. Itu bisa pakai Google Analytics atau komponen lain ya, atau platform lain, software lain. Saya juga tahu banyak ya tentang itu, tapi yang saya tahu Google Analytics yang sering saya pakai untuk melihat analisis tentang pengukuran visibilitas online. Kemudian selalu merespon tanggapan atau pertanyaan audiens. Ini juga salah satu dari variabel akuntabilitas, yaitu mekanisme pengaduan. Jadi selalu merespon tanggapan atau pertanyaan audiens supaya kemudian ada mekanisme timbal balik ya antara si audiens dengan kita. Nah, ini bentuk dari mengecek visibilitas, sehingga kenapa dia menanggapi, karena memang visibilitas kita sudah terbentuk gitu. Nah, yang kita curigai kalau tidak ada tanggapan dari audiens. Nah, itu kita curigai. Berarti memang kita perlu membenahi visibilitas kita. Kok sepi-sepi aja ya, nggak ada pertanyaan gitu ya. Dari entah kita bikin YouTube tapi nggak ada komentarnya, kita bikin artikel tapi juga di bawahnya nggak ada pertanyaan gitu. Kita membuat satu kanal apa gitu ya di platform tapi nggak ramai gitu dengan perbincangan.
Nah, ini kita perlu evaluasi juga, perlu apa gitu selanjutnya yang kita bisa lakukan. Ya, saya pikir sampai situ ada pertanyaan kah di sini? Karena ini bagian yang paling penting, bagaimana mengecek visibilitas organisasi. Ada yang raise hand? Kalau belum ada, kita buka pertanyaan dulu ya, satu pertanyaan, silakan. Baik, saya minta pendapat teman-teman, bagaimana cara mengetahui tingkat visibilitas sebuah organisasi melalui media sosial. Satu, apakah dengan mengecek jumlah pengunjung situs web, dengan mengecek jumlah karyawan organisasi, atau mengecek jumlah follower dan interaksi media sosial, atau mengecek jumlah cabang organisasi. Mana yang kita prioritaskan nih, yang kita mau prioritaskan untuk kita ketahui? Apa tuh? Oh, ada masuk di sini ya, mengecek jumlah followers dan interaksi media sosial. Oke, dua orang ya, berarti itu ya. 2 orang, 3 dengan chat Zoom. Saya kira kita sepakat ya bahwa untuk mengecek, karena 100% nih, berarti kita sepakat untuk mengetahui tingkat visibilitas dari jumlah follower dan interaksi di media sosial. Secara sederhana ya sebetulnya itu, tentu kita turunannya banyak ya, interaksinya seperti apa, engagementnya seperti apa yang dibincangkan begitu kan, itu juga perlu nantinya turunannya. Tapi yang penting adalah kita tahu berapa jumlah followers dan interaksi di media sosial. Ya, follower kenapa penting ya, kalau kita punya follower 500 gitu, 500 orang ya, ketika kita tayangkan apapun, kita pasti diterima oleh 500 orang tersebut gitu. Karena memang sebar algoritma dari sosial media seperti itu. Nah, itu sehingga kita penting untuk mengecek follower dari media sosial. Begitu juga interaksi ya. Kalau follower banyak tapi interaksi kurang, nah ini sering terjadi juga. Jadi nggak ada tanggapan, nggak ada interaksi gitu, engagement. Nah ini tadi yang kita bincangkan sebelumnya, kita perlu evaluasi di sini. Jadi salah satu bentuk mengevaluasi lihat dari followers dan juga interaksi, begitu. Kadang juga ketika kita mempertanggungjawabkan ya laporan kita kepada board, misalnya begitu ya, biasanya direktur eksekutif menyampaikan ya kepada board, salah satunya adalah visibilitas, yang disampaikan adalah jumlah follower dan juga interaksi ya di media sosial. Itu salah satu yang menjadi bahan untuk presentasi kepada board gitu. Dan nanti dibincangkan kalau memang turun bagaimana solusinya begitu. Apakah solusinya adalah kapasitas SDM atau solusinya justru masalah intensitas ya. Bisa juga solusinya masalah focusing begitu gitu ya. Jadi banyak solusinya nanti yang akan diperoleh ketika kita merumuskan dalam organisasi. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Strategi meningkatkan visibilitas organisasi. Nah, ketika kita bicara strategi, udah ya, yang pertama strateginya tentu saja konsisten ya, menerapkan panduan visibilitas organisasi. Ya, panduan itu bisa jadi panduan lengkap, bisa jadi panduan yang masih draft ya, atau masih sangat mentah begitu ya, berdasarkan hasil notulen misalnya begitu ya, rapat kemudian memutuskan visibilitas organisasi seperti ini. Bisa seperti itu panduannya, tapi yang bagus ya panduan lengkapnya. Jadi panduan yang bisa dipakai 3-5 tahun gitu. Nah, ini panduan visibilitas organisasi yang lengkap. Tapi juga tidak menutup kemungkinan panduan-panduan yang lebih sederhana bisa dibuat ya oleh teman-teman. Tapi konsisten gitu. Intinya di konsistensinya. Konsistensi menerapkan panduan visibilitas organisasi. Kalau kita mau yang lengkap ya tentu perlu biaya yang besar. Tapi kita mau yang sederhana juga perlu konsekuensi-konsekuensi yang mengikutinya. Jadi sebetulnya yang paling terpenting adalah bagaimana kita konsisten menerapkan apa yang sudah kita sepakati bersama dalam organisasi. Gitu, tentang visibilitas organisasi. Seperti apa cara kita menyampaikan visi dan misi kepada publik, kepada lokal community gitu kan tadi disebut, kepada pemerintah, akademisi, media dan lain-lain. Itu punya rule-nya sendiri. Jadi kita sepakati. Jadi orang program yang menjalankan program tahu ketika dia melaksanakan program dan menyampaikan kepada stakeholders, dia tahu visinya untuk menjelaskan organisasi. Ketika dia menjalankan program dan ditanya soal organisasi, dia bisa menyampaikan dengan baik karena ada panduan visibilitas organisasi. Gitu. Visi misinya, nilainya. Ya kalau memang ragu ya terhadap penjelasan organisasinya, mungkin kita bisa tanyakan dan minta sesi khusus
di organisasi untuk membahas tentang keorganisasian gitu, supaya kita bisa menyampaikan dan menjadi semacam marketingnya ya bagi organisasi gitu. Jadi ketika di organisasi tidak diserahkan pada divisi khusus komunikasi tadi, justru semuanya bertanggung jawab. Jadi kita sebagai marketing juga sebetulnya. Cuman memang yang mendrive komunikasinya itu ya di divisi komunikasi tadi. Tapi tanggung jawab itu sebetulnya melekat pada semua staf yang ada di organisasi sebagai marketing organisasi yang baik. Jadi memang konsisten menerapkan panduan visibilitas organisasi bukan hanya di divisi komunikasi, tapi semua, termasuk direktur, termasuk board juga. Jadi ya kadang ya kita lepas ya dari soal human error ya. Kadang ada board juga yang tidak menggunakan itu ya, perlu kita diskusikan gitu baik-baik gitu untuk melaksanakan menerapkan panduan visibilitas organisasi dengan konsisten gitu. Nah, yang kedua, penggunaan media sosial dengan bijak. Media sosial ini banyak ya. Jadi memang ketika kita mau meningkatkan visibilitas organisasi, untuk dalam media sosial kita perlu mengenali media sosialnya. Kalau kita pakai Twitter tentu ada algoritma Twitter, ada karakter Twitter, nggak bisa panjang-panjang gitu. Kalau panjang ya ada berbayar khusus gitu ya, centang biru segala macam. Itu kan harus kita ketahui secara detail ketika kita menggunakan media sosial dan meningkatkan visibilitas. Nah, supaya visibilitas tinggi apa yang dilakukan? Kalau di Twitter berbeda jika di TikTok. Nah, beda di TikTok. Di TikTok beda lagi bagaimana algoritmanya, kemudian karakternya, karakter audiensnya itu berbeda. Bagaimana meningkatkan audiensnya, hal-hal apa yang bisa meningkatkan audiens bisa datang berkunjung gitu menjadi follower di TikTok kita gitu. Kontennya bisa aja tentang organisasi lakukan gitu. Kontennya bisa seperti itu. Kalau kita ingin menyasar segmen tertentu ya kita buat kontennya untuk menyasar segmen tertentu, misalnya anak muda atau segmen aktivis dan lain-lain. Jadi kita bisa menentukan segmen sendiri gitu. Atau segmen yang lebih luas ya, publik gitu. Bisa seperti itu. Penggunaan media. Begitu juga Facebook, Instagram gitu ya. Punya karakter-karakter sendiri. Jadi penggunaan media sosial juga dilakukan dengan bijaksana. Kita mengetahui karakter dari media sosial itu dan kita menggunakannya secara bijak juga gitu. Kaidah-kaidah, tentu kaidah-kaidah yang memang menjadi rambu-rambu dalam bermedia sosial juga perlu kita patuhi gitu ya. Jadi penggunaan media sosial juga dilakukan dengan bijak. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pihak lain. Nah, ini salah satu visibilitas juga dalam organisasi gitu ya. Artinya kita dikenal juga tidak sendiri gitu. Artinya ketika kita ada undangan dari organisasi lain atau dari stakeholder lain gitu, ya kita hadir gitu. Kemudian kita hadir, kita juga bisa berkolaborasi. Itu juga salah satu bentuk meningkatkan visibilitas kita. Jadi kolaborasi-kolaborasi yang terbentuk ini juga akan mengenalkan organisasi kita kepada halayak. Karena kita bisa dibilang kalau yang ketiga ini sering bergaul lah begitu. Sering gaul ya. Nah, dengan pihak A, B, C, D gitu ya. Dan kita akan dikenal karena kita sering bergaul. Itu juga salah satu kan visibilitas itu supaya dikenal. Dikenal dan diakui. Jadi dikenal dulu baru diakui gitu kan. Jadi kita bergaul tapi juga dalam bergaul kita punya sasaran atau goals yaitu diakui. Jadi organisasi kita diakui di dalam network ya, dalam jaringan. Kalau dulu saya di organisasi ya pengalaman sedikit ya, mungkin teman-teman nanti bisa cerita juga pengalaman teman-teman ya. Kita buka open mic aja nanti. Ketika organisasi saya dulu, waktu organisasi awal saya ya. Jadi organisasi awal saya itu bertumbuh dari nol, kemudian dia tidak dikenal oleh siapapun, tapi kita kerja di lapangan ya. Kita waktu itu organisasi di Jakarta Utara ya, dan salah satu komunitas yang kami dampingi adalah masyarakat Kepulauan Seribu waktu itu ya, Pulau Panggang, Pulau Pramuka. Tapi kita nggak dikenal, padahal kita geraknya udah cukup lumayan lah gitu ya. Kita bolak-balik, kita pendampingan, kemudian juga kami juga penulis ya, jadi masing-masing kita nulis di beberapa media. Tapi nulis untuk pribadi masing-masing, individu masing-masing. Nah, ketika itu kita sepakat kita mau meningkatkan visibilitas organisasi. Bagaimana caranya? Waktu itu ya kita diwajibkan, saya ingat banget, saya diwajibkan menulis di koran, tetapi di bawahnya ditulis. Misalnya Sugiarto gitu ya. Sugiarto bawahnya pemerhati dari Yayasan
A gitu. Yayasan saya dulu ya. Jadi yayasannya udah nggak ada sih, makanya saya nggak sebut. Jadi pemerhati dari yayasan tersebut gitu. Nah itu dan semua konsisten melakukan itu. Jadi dalam organisasi itu ada sekitar 6-7 orang yang memang aktif di koran waktu itu ya. Dan luar biasanya lembaga kami itu sudah dikenal ya oleh halayak karena kita menerima banyak ajakan-ajakan ya, kolaborasi, undangan gitu, dan masuk ke jaringan nasional waktu itu. Jadi dalam waktu yang nggak lama gitu, karena kami mengenalkan itu melalui media koran dan memperkenalkan nama organisasinya. Jadi mengangkat nama organisasi sehingga visibilitasnya dikenal gitu, dikenal dan diakui memang belum ya, tapi baru dikenal, dan dikenal lebih mudah daripada diakui. Jadi itu satu tahap lagi sebetulnya diakui gitu. Nah ini yang diakui bekerja di Kepulauan Seribu iya, itu diakui ya. Tapi dikenal dan diakui. Cuman diakuinya belum diakui secara akademik gitu ya, bahwa pendapat-pendapatnya untuk kasus-kasus nelayan ikan hias misalnya waktu itu belum ya, belum sampai situlah diakui secara akademik belum. Ini salah satu sharing aja ya untuk meningkatkan visibilitas organisasi. Kemudian menghasilkan konten yang menarik itu juga salah satu meningkatkan visibilitas organisasi. Kemudian terlibat dalam kegiatan-kegiatan komunitas. Oke, sampai di sini ada raise hand atau ada tanggapan, ada yang mau sharing? Pak Sugi, ada yang tanya Ya, dari Karukmiati, bagaimana jika suatu lembaga tidak memiliki akun media sosial? oke. Ini perlu disepakati dulu ya dalam lembaga ya, karena bagaimanapun lembaga yang menentukan. Apakah level visibilitas dia itu di level komunitas, lokal community, jejaring di provinsi atau kabupaten, atau dia mau menyentuh pengaruh yang lebih luas ya. Contoh kasus misalnya ya, kita nyinggung pendampingan nelayan ikan hias misalnya. Apakah kita bekerja untuk nelayan ikan hias di tempat, mau kita juga mempengaruhi nelayan ikan hias lain agar lebih baik di tempat lain? Kalau ingin lebih baik, berarti kan visibilitas kita mesti kita sepakati gitu. Apakah untuk lokal aja atau kita mau juga berdampak bagi yang lain. Nah, kalau berdampak yang lain tentu kita merumuskan visibilitas apa yang ideal dari organisasi yang kita bisa lakukan gitu. Kalau ternyata kita butuh media sosial, ya itu bagaimana ada upaya dari organisasi untuk membuat suatu media sosial. Tapi kalau tidak ada dan sepakati nggak perlu media sosial, nggak apa-apa juga. Jadi visibilitasnya ditentukan oleh organisasi. Mau sejauh apa, setenar apa, seterkenal apa gitu. Dan diakuinya sampai sejauh mana begitu. Itu juga salah satu hal yang perlu didiskusikan menurut saya. Jadi visibilitas itu tidak harus media sosial yang tadi kita cerita di awal, tapi intinya kan visibilitas itu adalah supaya dikenal dan diakui. Tapi seberapa dikenal dan diakui, teman-teman sendiri yang mengukur. Jadi bisa jadi nggak perlu media sosial gitu kan, gitu nggak perlu media sosial. Tapi dampaknya misalnya perlu dipikirkan juga. Kalau ada dukungan-dukungan dari teman-teman lain, jaringan lain, bagaimana cara mencapainya? Karena media sosial itu tidak ada. Syukur-syukur kalau ada website. Kalau website itu tidak ada, bagaimana cara mencarinya begitu? Nah ini kan jadi persoalan penting ya bagi kita. Waktu kita mau mendukung misalnya, contoh-contoh ya, lembaga pengada layanan yang melayani perempuan korban kekerasan misalnya ya, di beberapa daerah. Kita kan perlu tahu di mana lokasinya. Karena kita mau ada dukungan gitu, mendukung. Nah itu tempat-tempatnya di mana gitu. Nah kalau dicari di media sosial tidak ada, dicari di website tidak ada, bagaimana nih solidaritas kita untuk mendukung itu? Tapi itu pilihan dari kembalikan kepada organisasi masing-masing. Jadi kalau organisasi bilang ya tidak ada media sosial karena pilihan, oke. Tapi kalau tidak ada media sosial karena belum dibuat ya dibuat aja begitu kan. Kita sepakati, kita buat begitu. Jadi ini satu pilihan yang memang perlu dirembukan lagi-lagi partisipatif. Karena akuntabilitas bicara 4 hal, transparansi, partisipasi, evaluasi, dan mekanisme pengaduan. Jadi ada nggak partisipasi di sana? Ada nggak transparansi di sana? Jadi visibilitas juga terikat pada mekanisme akuntabilitas tadi. Ya partisipasi kita bangun dengan tim. Gitu. Seperti apa kita sepakati visibilitasnya pada level di mana? Seterkenal apa? Gitu. Kira-kira begitu. Karukmiati. Karukmiati ya. Kalau tidak, saya lanjut ya ke presentasi berikut.
faktor-faktor yang mempengaruhi visibilitas organisasi. Meskipun kita sudah merencanakan, tapi bagaimanapun memang ada faktor yang mempengaruhi visibilitas organisasi. Ya, kita berusaha keras, tapi tetap masih ada faktor-faktor yang berpengaruh. Yang pertama, kurangnya exposure media. Itu berpengaruh ya. Kalau kita tadi berkurang visibilitas, mungkin kita memilih visibilitasnya terkenalnya tidak perlu media ya, berarti kurangnya exposure media ya bukan hambatan. Memang itu satu tidak kurang sebetulnya. Karena kita memilih untuk tidak terkenal di media gitu. Bisa jadi begitu. Tapi bagi yang mau terkenal di media, justru di sini berarti kurang exposure media. Kalau misalnya kok masih belum dikenal ya organisasi kami dan juga belum diakui. Berarti kurang tuh ngangkat ya isu-isu ini di media gitu. Yang kedua, kurangnya interaksi dengan masyarakat. Nah, ini tadi kita diskusikan juga. Kita mau dikenal di masyarakat, tapi kita kurang interaksi, kan gimana bisa terkenal gitu. Jadi kadang-kadang kita melihat organisasi yang saya ini kurang dikenal, kurang di masyarakat tuh nggak kenal kami. Saya jadi curiganya karena kurang interaksi gitu. Bisa jadi karena kurang interaksi. Kalau interaksi intens, bagaimana dia tidak mengenal gitu. Pasti dia mengenal kalau dia koordinasinya, interaksinya dengan masyarakat itu intens. Gitu. Dia membawa nilai, bahkan sampai nilai-nilai yang dianut organisasi itu pun dilaksanakan oleh komunitas. Sampai di situ ya, tidak hanya kenal, tapi juga mereka si masyarakat juga terpengaruh pada prinsip dan nilai demokratis yang dibawa oleh organisasi. Kadang lebih ramai di situ ya, karena diskusi jadi partisipatif, jadi transparan dan lain. Kemudian kurangnya keterlibatan dalam kegiatan komunitas. Interaksi dan juga kegiatan komunitas itu juga salah satu hal yang penting ya untuk kita tingkatkan, karena ini merupakan faktor-faktor yang berpengaruh pada visibilitas organisasi. Tantangan ya dalam meningkatkan visibilitas dan akuntabilitas. Memang tidak mulus ya perjalanan visibilitas ini, kita mau merencanakan tapi pasti ada hambatan-hambatannya. Setidaknya ada 3 hal yang saya amati, tapi mungkin teman-teman nanti bisa menambahkan bila ada hal lainnya, tantangan-tantangan yang ada. 1, kurangnya sumber daya. Tadi sudah dikatakan ya, perlu dong SDM, perlu dong logistik, perlu dong pendanaan gitu ya. Nah, emang kurang sumber daya. Dan kadang juga tidak menjadi prioritas utama dalam organisasi. Terlihat dari anggarannya, tidak ada anggaran visibilitas gitu. Visibility kadang-kadang nggak ada gitu, dan ini merepotkan sekali dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada saja tapi tidak mencantumkan tentang visibility di perencanaannya. Ini problem di perencanaan juga sebetulnya ketika kita mengajukan proposal ke donor misalnya ya. Kalau kita kan rata-rata kita masih survei menunjukkan 80% lah kita masih tergantung pada donor. Jadi kalau kita mengajukan pada donor ya masukkan juga visibilitas gitu organisasi supaya kurangnya sumber daya ini bisa diatasi. Kemudian persaingan yang ketat. Ini persaingan yang ketat ya, tantangan dari visibilitas ini juga kita saling kadang-kadang nama sama. Kalau bicara tentang sekarang banyak climate ya, banyak isu-isu climate, jadi muncul banyak sekali dengan isu-isu yang sama. Jadi hal yang sama itulah yang jadi kelihatannya agak menurunkan visibilitas karena kita tidak menangkap yang terjadi gitu ya. Jadi satu kata itu yang kita perjuangkan, ternyata isu tersebut banyak yang menggunakan gitu tagline-nya, jadi menurunkan visibilitas kita juga. Dan itu perlu didiskusikan juga dalam organisasi ya. Misalnya satu kata soal lingkungan hidup gitu, kalau lingkungan hidup bisa umum sekali. Soal soal kemanusiaan atau soal kebencanaan. Kita perlu isu yang kadang-kadang teman-teman isu lebih spesifik ya, lebih ke kesehatan segala macam. Nah, kita cek isu tersebut apakah ramai gitu ya. Kalau di media sosial lebih mudah sih. Tapi kalau di visibilitas yang offline, yang non online, ya ini memang agak sulit ya, sulit sedikit untuk melihatnya. Tapi yang online lebih cepat sekali kita bisa tahu. Bahkan sampai logonya sama pun ada gitu. Ini juga kadang-kadang menjadi sesuatu yang menyulitkan dan menantang bagi visibilitas. Kemudian perubahan tren komunikasi. Nah, ini juga perlu diikuti karena tantangan hari ini adalah kita menghadapi satu masa di mana teknologi itu berjalan dengan cepat sekali gitu. Dan teknologi komunikasi justru juga lebih cepat dari itu gitu. Jadi saya pikir ini juga perlu menjadi highlight ya di lembaga untuk
bincangkan tentang perubahan-perubahan tren komunikasi. Dulu saya ingat saya di organisasi itu mencantumkan waktu TikTok awal-awal muncul ya. Dianggapnya TikTok itu bukan salah satu media sosial yang bisa digunakan oleh organisasi untuk perubahan sosial gitu. Ternyata pas di akhir-akhir bisa juga ternyata gitu kan. Nah ini kan ketika tren itu muncul kita nggak cepat nangkep tuh. Kita masih menganggap ya TikTok itu buat anak muda gitu kan, buat yang hip hop segala macam. Tapi ternyata kan perkembangannya tidak demikian. Banyak digunakan buat apa ya, kampanye, bahkan kampanye Pilpres kemarin juga TikTok ya kan. Jadi saya rasa ini tren-tren yang perlu kita apa namanya, kita diskusikan. Nah, kita bincangkan dalam organisasi. Oke, selanjutnya udah ya, itu slide saya. Oh, ada pertanyaan yang dari Kak Verena. Pak Suki walaupun ikut tren, punya platform, ada biaya, tapi nggak bisa ada alokasi untuk mengukur sukses penggunaan platform dan evaluasi. Visibilitas kita juga belum valid. Nah, pengukuran dan evaluasi ini kerap nggak diperhitungkan karena biayanya lebih mahal. Contoh followers, subscriber saja tidak cukup, tapi reach and dampak interaksi. Ya, betul. Ya, betul. Kurang diperhatikan. Jangankan sampai evaluasi. Ya kan? Perencanaannya aja nggak ada lokasi gitu. jadi visibilitas ini masih menjadi sesuatu yang mahal saya pikir di organisasi ya. Nanti kita akan dengan maksud saya dengan diskusi kita, sharing session kita jadikan ini mudah gitu loh. Jadi visibilitas ini sesuatu yang murah, mudah dan bisa dicapai. Evaluasi juga kita bisa aja dengan murah meriah begitu ya. Dengan mengajak tim ngobrol atau menggunakan jaringan Lokadaya gitu ya. Lokadaya, Lingkar Madani misalnya gitu ya. Jaringan Lingkar Madani untuk sharing session tentang evaluasi kami dong gitu tentang visibilitas, nggak apa-apa juga. Jadi kalau teman-teman sepakat mau melepaskan kerahasiaan dari visibilitas organisasi ya, kadang-kadang ada organisasi yang bilang ini masih rahasia. Tapi kalau saya ini kan ilmu ya, jadi bisa kita diskusikan dengan pihak-pihak luar juga sepanjang kita sepakat di dalam internal. Nah, untuk mendapat semata-mata untuk mendapatkan masukan. Jadi itu sebagai evaluasi yang murah meriah gitu ya. Kita ajak ya tentu dengan jaringan-jaringan yang kita udah kenal. Lingkar Madani atau yang ada jaringan-jaringan lain gitu ya. Yang sekarang juga ada ya. Nah, itu kira-kira Kak Verena. Slide berikut. Ya, ini langkah-langkah praktis. Waktu tinggal 5 menit lagi. Tapi saya akan coba cepat. Yang pertama, mengidentifikasi audiens target. Ini penting, memahami target kita. Siapa? Jadi setiap bentuk dari visibilitas disertakan audiensnya. Nah, identifikasi target itu perlu dilakukan oleh organisasi. Siapa audiens atau sasaran visibilitas kita? Nah, publiknya, kalau publik siapa? Gitu. Kalau stakeholder siapa? Jadi lebih terperinci lagi. Yang kedua, merancang konten yang menarik dan otentik. Jadi otentik ya, tidak, karena kita di media sosial gampang sekali untuk dilihat. Jadi kalau kita tidak otentik, langsung kelihatan ini tidak otentik nih, ini dari meniru dari A, dari B, dari C gitu. Jadi cari konten yang memang otentik dan menarik. Kemudian memahami seluk-beluk penggunaan media sosial dengan bijak, tadi sudah ya. Kemudian menyajikan informasi yang informatif. Ya, informatif itu bicara manfaat dan dampak. Bukan sekedar menyajikan informasi tentang suatu kegiatan, tapi dibahasakan dengan ya tidak informatif. Misalnya gitu ya, telah menyelenggarakan kegiatan ABC pada hari ini, tanggal sekian, dihadiri, udah selesai. Itu menurut saya kurang informatif gitu. Jadi yang informatif ya manfaatnya apa, dampaknya apa gitu. Ya manfaatnya diberikan sedikit gitu ya bagi masyarakat, mereka sangat membutuhkan begitu. Itu satu highlight yang penting kita sajikan ya ketika kita mau visibility kita terangkat gitu. Bahkan kita juga capek kalau kita hanya disajikan informasi tentang suatu kegiatan aja, tentang teknis kegiatan. Kita justru lebih aware ketika kita lihat ada dampak, ada manfaat gitu dari kegiatan tersebut. Kita baca, ada manfaatnya, ada dampaknya, tentu akan meningkatkan visibilitas. Terus berkolaborasi dengan pihak lain, meningkatkan jangkauan termasuk menghadiri undangan. Itu juga penting ya, tadi kita bahas. Kemudian menyusun panduan visibilitas organisasi, ini penting.
panduan visibilitas organisasi. Tolong disusun dari penjelasan saya di atas tadi, ada berapa yang bisa kita turunkan menjadi panduan. Panduan dalam visibilitas online, panduan dalam visibilitas offline. Turunannya, apa yang harus kita lakukan? Apa etika ya dalam melaksanakan visibilitas, itu kita turunkan lagi. Kemudian menyusun perangkat mengukur keterjangkauan audiens, ini juga perlu. Untuk tadi evaluasi tadi yang Kak Verena sebutkan, kita penting dievaluasi juga gitu. Nah, evaluasi ini bagian juga perlu ada perangkat untuk mengukurnya, disepakati bersama di organisasi gitu. Untuk melihat mengukur keterjangkauan dari audiens kita, sudah visible belum, sudah dikenal belum, sudah diakui belum gitu-gitu ya. Mungkin kita perlu perangkat di organisasi. Dari presentasi saya sudah sekian, mungkin kita akan lihat dari teman-teman ya. Tadi ada yang resen ya. Oke, Ada tanggapan Pak Sugi dari Pak Habel Salmon. apa kira-kira Indah bisa dibacakan ya? Baik. Apa yang Pak Arif sampaikan itu benar. Kami di PT PPMA punya media yang namanya Buletin Kontak Kawan BKK. Ini media yang biasanya kami sebagai apa yang kami pakai. Kemudian juga kami distribusikan ke pemerintah daerah, akademisi, dan juga ke masyarakat dampingan kami PT PPMA Papua. Terima kasih untuk link materi. Oke, terima kasih Pak Habel. Ya, Pak Habel, terima kasih Pak Habel. Ya, media buletin itu sarana yang menarik untuk visibilitas. Begitu juga saya punya pengalaman juga ya dengan teman-teman Sekber 65 waktu itu. Mereka punya majalahnya. Kemudian majalah itu rutin setiap 3 bulanan gitu. Kira-kira, tapi juga kadang-kadang nggak ada biayanya jadi nggak terbit gitu. Tapi dengan majalah itu kemudian karena mengawal para lansia korban pelanggaran 65 yang harus dirawat, dicek kesehatannya di rumah sakit, dia membawa majalah itu dan dibaca oleh para dokter dan juga para suster. Yang tadinya para dokter dan para suster ini terstigma ya karena 65 pasti nih kegiatan-kegiatan terlarang nih dulu nih gitu-gitu. Tapi setelah baca timbul pemahaman yang lebih persuasif ya, yang lebih bisa memahami secara detail apa yang terjadi dan rasa keadilan dan rasa muncul dari situ. Dan akhirnya sekarang ketika si lansia korban pelanggaran HAM ini datang untuk berobat, langsung sudah berubah mindsetnya dan mau melayani mereka dengan baik dan menjadi prioritas. Kalau ada mereka dulu prioritas dari pasien-pasien yang lain. Kemudian kalau untuk fasilitas pengambilan obat juga pakai fast track gitu ya di rumah sakit. Ini menurut saya menarik visibilitas. Bentuknya majalah gitu. Jadi bukan online dan tapi bisa berdampak gitu ya dan berpengaruh pada orang-orang lain gitu di sekitarnya dan bisa mendukung gerakan yang sedang dilakukan. Ini menarik. Jadi kasus dari Pak Habel tadi juga sama menurut saya. Ini buletin itu juga bisa kita lakukan untuk meningkatkan visibilitas. Dari saya cukup segini dulu. Nanti kita buka pertanyaan lagi. Saya kembalikan dulu ke Mbak Indah ya. Mbak Indah, monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sugi. Teman-teman, ada pertanyaan lagi? Atau mungkin teman-teman selain pertanyaan bisa menanggapi atau masukan pada materi kita hari ini. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan yang teman-teman mau tanyakan. Baik, kalau tidak ada, aku kembalikan ke Pak Sugi. Pak Sugi mungkin mau memberi kesimpulan atau... Baik, terima kasih Mbak Indah. Closing statement saya ya. Mungkin yang penting dari visibilitas itu sebetulnya dibicarakan dalam organisasi. Jadi disepakati dalam organisasi. Sejauh mana visibilitas organisasi itu bisa mau dijangkau. Jadi mau terkenal apa, mau diakuinya seberapa besar. Itu nanti akan ada di turunan-turunannya. Yang kedua adalah adanya panduan visibilitas yang perlu dimiliki sebagai acuan bagi bersama. Bagi program untuk menjalankannya, terus bagi board juga ya, kalau bertemu dengan pihak-pihak lain, apa yang mau disampaikan, itu terkait dari panduan visibilitas itu. Jadi 2 hal itu penting menurut saya dalam sesi ini. Dan satu lagi, saya berterima kasih atas sharing sessionnya ya pada hari ini. Teman-teman berbagi tadi pengalaman dan juga memberi masukan-masukan, dan ini akan memperkaya materi kita pada hari ini, itu untuk visibilitas. Yang tadi kita sudah pahami bahwa memang masih sangat jarang
perbincangkan. Bahkan kita masih sulit untuk mengalokasikan anggaran-anggarannya ya untuk visibilitas dalam organisasi. Sekian dari saya. Terima kasih, Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Terima Indah. kasih banyak Pak Sugi atas kita hari ini. Teman-teman, sebelum closing, aku boleh minta teman-teman untuk buka kamera, kita foto bersama dulu. Oke. Baik, kalau gitu aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh gaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya pada kegiatan kita hari ini di sesi ketiga pelatihan Masih Pentingkah Akuntabilitas bagi Organisasi Masyarakat Sipil. Untuk materi dan video rekaman sesi 3 ini akan kami share minimal 2 hari setelah sesi 3 berlangsung ya teman-teman ya. Nanti akan di-share via newsletter dan web lingkarmadani.id. Untuk jadwal sesi 4, mengapa WMS terikat dengan keterbukaan informasi publik, itu ada di hari Rabu tanggal 20 Maret 2023 jam 9 sampai dengan jam 11. Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Bagi yang Terima tidak kasih berpuasa, semua. selamat makan siang. Sampai ketemu next Semoga session. semua sehat selalu. Terima kasih banyak. Dan bumi manusia